SMK. SMK bisa, SMK hebat. Salam Indonesia sehat. Hai anak SMK di seluruh Indonesia, khususnya SMK jurusan Ketenagaan Listrikan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Apa kabarnya semuanya? Kami berharap dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Marsinus Ginting, salah satu staf pengajar Teknik Instalasi Listrik. Walaupun dalam masa pandemi ini kita harus terus produktif dalam mencapai cita dan cita-cita kita. Nah, pada video pembelajaran ini, kami akan membawakan judul video pembelajaran memasang instalasi listrik bangunan gedung. Instalasi listrik bangunan gedung ini meliputi misalnya seperti perkantoran, swalayan, apartemen, hotel, dan berbagai. Nah, pada video pembelajaran ini penekanan-penekanan utama yang paling penting nanti kami terangkan yaitu tentang pembagian beban antara kelompok. Nah, bagaimana video pembelajarannya? Nah, saksikanlah video pembelajaran yang kami persembahkan berikut ini. Berdiri. Sebelum belajar, ada baik kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, apakah hari ini sehat semua? Ya, Pak. Kita buat dulu ya. SMK? Bisa. Pak Keras, SMK? Bisa. Oke, baiklah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas memasang instalasi listrik bangunan gedung. Nah, yang saya mau Bapak tanyakan, apakah pernah lihat gedung? Pernah, Pak. Nah, apakah pernah melihat instalasinya? Siap, pernah, Pak. Siap, pernah. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bangunan sederhana, yaitu misalnya rumah kita sendiri. Nah, yang membedakan antara bangunan sederhana dan bangunan gedung itu yang pertama itu adalah yang utama itu jumlah bebannya. Nah, jumlah beban pada instalasi bangunan gedung ini itu melebihi dari itu misalnya hitungannya menjadi kilo volt ampere atau kPa. Nah, pada rumah kita kan biasanya disebut PA 900, PA 1300, 2000 sekian dan selanjutnya. Nah, pada gedung yang bertingkat itu udah hitungannya kilo volt ampere. Itulah yang membedakan yang utama bebannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah jumlah pasangnya. Nah, pada rumah kita itu jumlah pasangnya satu. Entah kapasa R, S, atau T. Nah, pada bangunan ini, bangunan bertingkat itu memakai tiga pasangnya R, S, E. Nah, pada bangunan yang bertingkat ini nanti kita menggunakan dua sistem tegangan, yaitu sistem tegangan pasa dan netral, pasa dan pasa, atau yang sering disebut dengan satu pasa dan tiga pasa. Itu yang kita akan praktekkan nantinya. Nah, untuk sebagai job kita, coba perhatikan lembaran kerja yang sudah dibagikan. Oke, perhatikan lembar kerjanya. Nah, pada lembar kerja yang sudah ditunjukkan ini, di situ ada tiga pasa. Perhatikan panelnya, ada R, S, T. Nah, pasa R kita itu buat untuk khusus untuk lantai 1 semua. Pasa S untuk lantai 2. Pasa T itu lantai 3. Pada lantai 1 kita membuat menjadi 3 kelompok beban, yaitu R1, R2, R3 seperti pada job yang kami sudah pegang. Nah, pada lantai yang kedua itu kita menggunakan pasa S. Pasa S pun kita membagi menjadi 3 kelompok seperti gambar berikut ini. Ya. Pada lantai ketiga kita hanya memiliki 2 kelompok beban. Nah, gambarnya sudah bisa dilihat di job masing-masing atau yang sudah ditampilkan di depan ini. Nah, bagian anakku, dalam pemasangan ini kita tetap menggunakan pemasangannya tetap di papan praktek kita nantinya. Tetap kita menggunakan seperti biasa, menggunakan peralatan pendukung, peralatan tangan, APD yang baik, sarung tangan itu wajib. K3 wajib kita gunakan dalam proses prakteknya. Oke, setelah APD kita lengkap, baru himbauan berikutnya, gunakanlah alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan memasang instalasi listrik bangunan gedung. Nah, bagaimana proses pemasangannya? Kita akan mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut ini.
lem kita ini kan ada 3 blok. Blok pertama, blok kedua, blok ketiga. Nah, pada gambar kita ini kan ada 3 bagian utama, yaitu bagian R, S, E. Nah, pada blok di situ itu kita misalkan lantai 1. Pada blok kedua ini kita misalkan lantai 2. Nah, pada blok ketiga ini kita misalkan lantai 3. Nah, Ade, pada blok pertama itu ada berapa kelompok beban? Ada 3 kelompok beban. Pada kelompok 2 sudah Siap 3 Pak. 3. Salah? Nah, 2. Nanti yang pertama kita pasang dulu yaitu konstruksi dari pipanya. Nah, setelah pipanya baru kita masukkan kabel. Setelah kabel baru kita pasang ripping atau stop kontak atau saklarnya. Nah, setelah itu kita lakukan penyambungan, baru kita isolasi. Tetap kita perhatikan, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Kita sekarang ambil alat dan bahannya, lakukan prakteknya.
jelaskan rangkaian yang saya buat. Misalkan di sini lantai 1 menggunakan fasa R dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 menggunakan 2 saklar tunggal dan 1 stop kontak. Saklar tunggal melayani masing-masing 1 buah lampu. Kelompok 2 menggunakan 2 buah stop kontak dan 1 buah saklar seri. Saklar serinya melayani 2 buah lampu. Dan kelompok 3 menggunakan 3 buah stop kontak dan 1 buah saklar tunggal. Dan yang mana saklar tunggalnya melayani 1 buah lampu. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat tadi. Nah, kita misalkan ini adalah bangunan lantai 2. Nah, pada bangunan lantai 2 ini kita menggunakan fasa S, di mana fasa S ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Di mana kelompok pertama kita menggunakan beban yaitu 1 buah saklar tunggal dan 2 buah saklar tukar, di mana masing-masing melayani 1 buah bola lampu. Nah, pada kelompok kedua kita menggunakan saklar 3 kutub, di mana masing-masing kutub melayani 1 buah lampu dan 1 buah stop dan kita melayani 1 buah stop kontak. Nah, pada kelompok ketiga kita menggunakan 3 buah stop kontak dan 1 buah saklar yang melayani 1 buah lampu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah saya buat tadi. Kita misalkan ini adalah bangunan lantai 3 yang menggunakan fasa T dan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pada kelompok pertama itu memiliki beban yaitu 2 buah stop kontak dan 2 buah saklar. Saklar pertama itu adalah saklar tunggal yang melayani 1 buah lampu TL. Dan yang kedua itu di sana ada 1 saklar seri yang melayani 2 buah lampu TL. Dan pada kelompok kedua ini ada beban 1 saklar tunggal melayani 1 buah bola lampu dan 2 stop kontak. Dan di sana ada saklar 3 kutub yang melayani 1 buah lampu dan 2 buah lampu TL. Sahabat SMK seluruh Indonesia. Nah, pada video pembelajaran ini kalian telah menyaksikan bagaimana proses dari pemasangan instalasi listrik pada bangunan bertingkat. Nah, yang pertama mulai dari lantai 1. Nah, di lantai 1 itu kita menggunakan fasa R. Di fasa R itu kita menggunakan 3 buah kelompok. Pada lantai kedua kita menggunakan fasa S dan memiliki 3 buah kelompok. Dan pada lantai ketiga yaitu lantai terakhir memiliki 2 buah kelompok. Nah, pengompokan beban pada lantai ini merupakan hal terpenting yang harus dipahami anak-anak sekalian dalam pemasangan instalasi listrik bangunan gedung. Nah, selain dari pembagian kelompok tadi, harus juga melalui pembagian beban. Selain pembagian beban, kalian juga harus paham tentang pemilihan bahan. Nah, kalian harus bisa menghafal di luar kepala segala kebutuhan tersebut sehingga dapat memudahkan dalam proses pemasangan instalasi bangunan bertingkat itu. Nah, mulai dari pembagian beban sudah dipahami, pemilihan alat. Nah, selanjutnya kemampuan-kemampuan dasar seperti pemasangan mulai dari pemasangan kabel, pemuntiran itu wajib ketahui. Itu merupakan loncatan dasar untuk mencapai kemampuan untuk memasang instalasi bangunan gedung bertingkat ini. Nah, seperti pada awal yang dijelaskan sebelumnya, instalasi bangunan bertingkat ini hanya pembedanya dari instalasi bangunan sederhana itu yang pertama, jumlah beban yang digunakan dan jumlah fasa yang digunakan. Setelah anak-anak memahami kedua pemahaman ini, selanjutnya dapat menggunakan atau membagi beban-beban dari ke berbagai lantai atau berbagai beban pada bangunan-bangunan bertingkat menjadi kelompok beban yang sama, sehingga tidak ada pemincangan fasa antara R, S, dan T. Sehingga perbandingan antara beban fasa R, S, dan T itu sama. Anak-anak akan dapat memasang instalasi bangunan bertingkat, gedung, swalayan, gedung olahraga, dan sebagainya. Nah, demikianlah video pembelajaran dari kami, instalasi bangunan bertingkat, swalayan, apartemen, gedung olahraga, dan berbagai. Sekian dan terima kasih. Halo SMK, kami dari dunia industri sangat mengapresiasi video pembelajaran yang telah dikerjakan oleh tim. Dalam video ini, penggunaan alat-alat pelindung diri sudah tepat dan penggunaan alat-alat sudah sesuai dengan fungsinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa-siswi SMK. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih kami ucapkan kepada dunia industri dan dunia usaha yang telah memberikan kritik dan sarannya untuk pengembangan video pembelajaran yang sudah kami tampilkan. Pada video pembelajaran memasang instalasi listrik bangunan gedung, ada merupakan tahap-tahap atau alur-alur merupakan standar operasional prosedur yang harus anak-anak kami ikuti
untuk mencapai kesuksesan dalam memasang instalasi listrik bangunan gedung. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. SMK Besar, SMK